Jadi kita sebenarnya atlet bulu tangkis. Proses kita deket sama Feral sampai sekarang kayak gini udah kayak saudara. Pas kita masuk rumah dicerita Rumah gua kecil gitu. Tapi kan menurut dia kecil, menurut kita kan besar kan gitu. Karena kan Feral ini kan pengennya ya rumahnya yang terbaik lah ya, gitu kan. Kita karena akhirnya untuk rumah dia dengan itu rumah bener-bener homey, terus lingkungannya enak, ada kolam renang, ada gym, kemana-mana deket. Akhirnya dia betah di situ kan. Halo, selamat pagi. Jadi kita ini dari Rizky Group. Gue sebagai salah satu foundernya dari Rizky Group. Nah, di sini sebelah gue ada Bro Yoga nih. Halo, gua Yoga. Gua satu tim sama Fandi di Rizky Group ini. Mungkin backgroundnya Rizky Group Fandi bisa jelasin lagi ya di sini ya, biar teman-teman pada tahu juga. Nah, iya, sebenarnya backgroundnya Rizky Group ini pada awalnya tadinya itu sebenarnya developer. Tapi singkat cerita, karena beberapa klien kita tuh pengen minta tolong atau minta renovasi atau membangun rumah baru sesuai apa yang kita udah bangun developer, akhirnya kita jadi kontraktor nih. Nah, dari situ kita udah mulai ada site ke kontraktor gitu. Ya, salah satunya kita lagi ngerjain project rumah Veller Bramasta yang di Jalan Kavi Jagakarsa situ. Nah, mungkin untuk alur ceritanya kita bakalan ceritain di sini nih. Pertama, mungkin mulai dari perkenalan dulu kali ya. Kenapa kita bisa sampai ketemu Feral atau kita sampai deal sampai nantinya sudah pelaksanaan di lapangannya. Mungkin Yoga dulu nih, karena gue kenal Feral juga, kenal teman-teman yang lain itu dari Yoga, karena Yoga juga yang kenalin. Oke. Mungkin cerita dari awal kali ya. Gua kenal Feral itu sebenarnya dulu pernah ketemu. Tapi mungkin dia nggak ngeh juga ya. Ya. Terus tahun lalu akhirnya gua kenal sama Mas Aan Story, kalau lu tahu. Teman-teman pada tahu Aan Story? Mas Aan ya. Mas Aan yang ngenalin gua ke Feral waktu itu gara-gara main badminton kalau nggak salah. Gua waktu itu main sama Mas Aan tuh awalnya di Kuningan. Tapi waktu itu belum ada Feral. Yeah. Akhirnya minggu depannya main lagi. Ternyata waktu itu gabung sama Feral. Akhirnya kenal Feral di situ. Waktu itu ada wacananya tuh pengen bikin klub badminton gitu. Feral sempat ngomong ke gua kayak di sepak bola mungkin ada kayak Celebrity FC, terus Colossus, kumpulan para artis lah. Tapi ini di segi badmintonnya ya? Ya, Feral mau bikin di segi badmintonnya. Nanti teman-teman artis pada gabung main badminton gitu. Jadi, tapi mungkin teman-teman di sini nggak tahu nih background kita sebenarnya dulu apa. Gitu. Jadi gue sama Yoga ini dulu teman asrama di klub PB Jaya Raya. Kita udah kenal 15 tahun. Jadi kita sebenarnya atlet bulu tangkis, tapi kurang beruntung. Gagal. Kurang kerja keras kayaknya ya. Ya, akhirnya ada wacana itu. Feral nawarin ke gue, lu siap gak ngelatih katanya. Waduh, ngelatih sendiri, terus gue juga gak sanggup lah pasti. Gue sadar kapasitas gue juga. Akhirnya gue izin ke Feral. Der, gue ajak dong teman gue satu. Kalau emang kita mau bikin klub nih, gue bilang gitu. Gue nggak bisa tanggung jawab sendiri, gue bilang gitu. Ya udah ajak aja, atlet juga kan. Iya, ini pokoknya prestasinya lebih bagus dari gue. Waduh. Bilang gitu waktu itu. Ya kan, tapi emang terbukti. Iya. Lebih bagus pas dulu tapi. Dulu. Cuma tetap aja gagal. Tetap aja kurang beruntung. Iya. Bahasa kerennya. Terus gue bilang juga itu partner gue dulu kan, kita sempat partneran dulu kan. Pas pemula gue bilang. Terus Feral bilang kayak, ya udah Der, ajak aja. Ya udah, akhirnya gue ajak lu kan minggu depannya kalau nggak salah. Minggu depannya lagi kita diajak ke rumah. Pokoknya singkat deh. Proses kita deket sama Feral sampai sekarang kayak gini udah kayak saudara. Ya cepet sih prosesnya. Akhirnya malam-malam kita ngobrol sampai subuh tuh. Iya, memang tadi setelah kita main badminton di Kuningan ya, Kuningan. Main di badminton di Kuningan, abis itu kalau nggak salah kita diajak makan malam tuh di rumahnya yang di Jagakarsa. Iya. Nah, dia cerita lah, gue udah pas kita masuk rumah dicerita, sorry deh rumahnya dia bilang rumah gue kecil gitu. Tapi kan menurut dia kecil, menurut kita kan besar kan gitu. Besarnya kita menurut dia lebih besar. Makanya di situ gue bilang, oh ini nice house, gue bilang kan. Terus abis itu dia cerita-cerita, iya kok gue pengen renovasi rumah ini karena rumah yang Sentul belum jadi. Sedangkan krunya dia banyak, timnya dia banyak. Akhirnya ya dia cerita lah, gue pengen rumah tuh kayak gini. Nah,
Dia belum tahu tuh waktu itu kita Rizky Group ini yang punya kontraktor atau desain arsitektur, dia belum tahu tuh. Akhirnya gue bilang, ya udah, kebetulan gue kontraktor juga, terus kita punya tim arsitektur, kita punya tim interior, kita punya tim pelaksana di lapangan, and then dia kaget gitu loh. Gue ngeliat dia kaget, lu bukannya kan, iya jam 3 tuh kita ngobrol ngalur ngidul, kita ngobrol, gue pengen punya rumah kayak gini gitu kata sama dia. mau bikin Gor badminton, gue bilang ya sudah, gue juga kontraktor, kita atlet loh. Dia kaget akhirnya. Oh yaudah kalau kayak gitu, gue pengen bangun rumah begini dengan budget sekian ya, sekian. Jadi sekian nggak boleh disebut. Sekian nggak bisa disebut tapi. Gue bilang, oh ya sudah. Akhirnya kita setelah kita meeting itu malam-malam itu, gue bilang, tar dulu deh. Ini jam 4 subuh nih, jam 4 subuh. Kan kalau udah jam 4 subuh, otak udah ngantuk banget, udah lemes banget. Gue bilang, tunggu deh, gue bawa tim gue besok setelah lo syuting, lo udah di rumah, gue bawa tim gue. Apa yang lo mau lo tuangin aja. Nanti biar tim gue yang ngedesain langsung kata dia. Akhirnya besoknya ya, singkat cerita besoknya kita meeting tuh sama Feral, sama Om Ivan, sama Papa Ivan buat masalah desainnya. Akhirnya Feral mintanya gini ya. Dia minta pertama ada ruang biliar, ada minibar ya kan di basement bawah, terus ada ruang gym, apalagi dia sekarang lagi bener-bener workaholic banget, suka nge-gym. Dia suka hidup dia sehat lah. Hidup dia sehat. Terus pengen ada rooftop katanya buat anak-anak nongkrong kalau misalnya lagi santai-santai di atas ngambil gitaran. Terus yang di bawah itu dia pengennya lebih homey, banyak ornamen kayu. Akhirnya gua desain. Ya memang proses desainnya ya oke. Dari mulai dia ngomong pengen seperti ini ya otomatis kita kan bikin desainnya itu sesuai keinginan dia, tapi kan ada beberapa hal yang pengen dia, kayaknya begini lebih bagus. Jadi memang lebih ke diskusi sih desainnya. Kayak waktu itu Feral bilang ada budget sekian, dia pengen ada ini. Terus kita bikinin desain kan waktu itu, ada proses lah, diskusi kayak dirubah-rubah dikit keinginan dia kan panjang tuh. Habis itu ya sampai ya beberapa kesepakatan harga semua. Panjang juga sih itu juga kan, harga sempat negonya lumayan alot juga. Yang gue inget itu pas kita diskusi desain. Nah habis itu setelah gue udah jadi desainnya secara utuh ya, Papa Ivan nelfon gue, Van, ini beneran bisa, maksudnya dengan desain kayak gini, dengan sekiannya bisa. Oh ya coba ya, kita cobalah, gue bilang gitu. Om, saya coba deh Om gitu. Ya sudah, coba dimaksimalkan mungkin kata dia. Ya in the end ya mungkin proses negosiasinya panjang ya, karena kita mulai dari desain 0 sampai desain 100% sampai negosiasi sampai pelaksanaan itu panjang banget itu. 3 bulan kali ya. Iya, dan nggak gampang juga soalnya kan. Nggak gampang. Soalnya Feral banyak mau juga. Ekspektasinya tinggi. Ekspektasi dia tinggi ke kita, makanya kita juga tiap hari juga ngontrol ke lokasi, nggak mau ada miss lah di lokasi juga. Bener. Ada trouble juga beberapa di lapangan. Ya, lu lebih ngerti di teknisnya kan? Iya, nanti ya memang setelah mungkin Yoga juga di sini, Yoga kan sebagai waktu itu legalitas juga sebagai mediator juga, jadi benar-benar dia yang ngurus kontrak kita sama Feral, yang ngurus antar kerja sama kita sama Feral, ya dia yang ngurus semua nih si Yoga. Akhirnya in the end kita deal lah, alhamdulillah ya Yoga ya. Kita dipercaya sama Feral sama Om Ivan sama yang lain untuk ngerenov rumah di Jagakarsa itu. Dan waktu itu kita ada trouble lagi tuh. Feral ini kalau kita renov rumahnya dia nggak bingung kan tinggal di mana. Nah itu jadi ini lagi tuh. Jadi kita ikut mikirin juga lah. Iya, kita ikut mikirin. Feral bikin rumah di Sentul juga, di sini juga nggak punya tempat tinggal lagi. Iya. Sebenarnya ada, cuma kan mungkin nggak besar karena timnya Feral kan banyak juga. Dan teman-temannya suka ngumpul juga. Iya, teman-teman suka ngumpul. Akhirnya kita cariin tempat. Dapatlah di Kemang. Ya itu Kemang alhamdulillahnya sih dia seneng banget. Maksudnya itu rumah bener-bener homey, terus lingkungannya enak, ada kolam renang, ada gym, kemana-mana deket. Akhirnya dia betah di situ kan. Dan nggak langsung dapat juga loh di itu. Kita kan beberapa tempat juga. Iya. Nggak cocok, juga nggak. Kalau nggak salah
nggak salah kita tuh udah survei 5 apa 7 tempat gitu. Iya. Kita survei, bro ini gimana? Ini gimana? Nah sampai ada rumah kayak apa namanya desainnya kayak Bali-Bali Iya, gitu ya Bali-Bali. dikembangkan. Ya dan di end kita bersyukur banget lah Feral juga seneng ya dengan juga tinggalnya di situ. Dia betah. Kita juga kerjanya di rumah ini yang direnovasi ini juga lebih luasa gitu loh. Jadi ya pertama kita juga punya waktu target. Yang kedua kita punya tanggung jawab penuh sama Feral ya. Gitu aja sih. Jawab kepercayaan sih. Kepercayaan tuh. Singkat cerita kita masuk ke pelaksanaan. Saat masuk pelaksanaan itu memang yang agak sulit itu adalah lingkungan ya. Kemudian kita udah dapat izin lingkungannya sudah clear. Kita sudah dapat izin tetangga kiri kanan depan belakang. Alhamdulillah ya tetangga-tetangganya baik-baik banget. Yok. Iya. Jadi benar-benar nggak ada apa ya? Nggak ada misalnya kalau kita lagi ngebongkar berisik Iya, dia nggak ada protes. protes lah. Iya, kita juga waduh nggak enak gitu kan. Akhirnya dia baik banget ngasih leluasa kita gitu. Ya kelancaran itu juga nggak lepas dari kebaikan Feral. Iya, tetangga-tetangga juga. Iya, Jadi iya. pas dia renov rumah pun kita nggak masalah ya. nggak masalah Nah, juga. Om Irfan juga care banget sama tetangganya semua. Iya. Feral juga. Nah itu, nah saat pelaksanaan memang kita sangat jaga quality control ya karena kita harus benar-benar ini project bukan cuman project bangun rumah aja. Ini tuh kayak bangun apa namanya? Ya ini bangun image Image-nya Rizky Group juga, Feral juga gitu loh. Feral harus puas dan dia juga ini adalah rumah pertamanya kalau nggak salah ya. Rumah pertamanya dia nggak mau bener-bener sempat mau dijual. Iya benar-benar. Sempat mau dijual. Sempat mau dijual karena desain rumahnya tuh banyak tangga-tangga. Dia bilang, aduh kalau misalnya tangga-tangga orang tua tuh susah naik turun capek katanya. Ya, yang didesain kita yang nanti ini semua kita flatin gitu loh. Kita langsung kejar target setelah Feral pindah. Habis itu malam itu juga tuh gue inget banget. Itu material tuh masuk semua. Material sama pekerja-pekerja kita tuh masuk semua. Jadi mulai dari besi, semen dan lainnya tuh langsung ngedrop di situ juga karena apa? Biar besok pagi itu udah bisa dikerjain ya. Karena kita kejar target banget. Kita nggak mau. Itu bulan apa kita? Kalau nggak salah Oktober. September, Oktober. Iya, kayak Oktober atau September. Pokoknya tanggal 20 lah. Udah 4 bulan 4 bulan ya, masuk ke 5 bulan. Masuk 5 bulan. Nah setelah itu ya berjalannya ternyata di rumahnya Feral ini ada beberapa apa ya, beberapa masalah. Sebenarnya nggak masalah besar sih, Trouble kecil. Trouble kecil pertama. Cuma lumayan memusingkan kepala. Iya, gue soalnya gimana ya? Semua teknis kan gue handle kan. Kalau gue kan buka jalan di awal proses negosiasi sampai deal. Setelah itu pelaksanaan kan lumayan agak sulit tuh. Nah, lumayan bikin pusing lah ya. Pusing. Pertama ada drainase di bawah rumahnya Feral. Gue juga baru tahu tuh ya. Drainase itu tuh kemarin gue sama waktu itu sama ketua komplek ya kalau di sana ya, ketua paguyuban kompleknya Pak Rohadi. Itu tuh ternyata developernya itu bangun rumah, bawahnya itu drainase. Jadi drainase itu dalamnya 4 meter, lebarnya 2 meter, gede banget memang, bener-bener gede, drainase gede. Itu di bawah rumahnya Feral persis. Nah itu pas gue mau ngegali apa namanya cakar ayam, pondasi bawah, itu kena, maksudnya pas mentok, wah kena nih, ada drainase. Pas gue lihat, wah drainase dalam, otomatis itu gue harus ubah lagi dong gitu. Dengan gambar gue yang udah fix gini ternyata ada drainase di bawah yang nggak kelihatan. Ternyata ya udah akhirnya gue ubah lagi deh gambarnya. Lumayan kan berubahnya banyak yang tanah belakang miring juga desainnya. Takut Feral juga ngerasa kok nggak sesuai desain atau gimana kan waktu itu. Nah makanya yang berubahnya banyak tuh ya. Pertama udah drainase aja kita udah pusing banget ya. Kita drainase itu jadi satu komplek itu keluarnya itu di rumahnya Feral di bawah rumahnya Feral baru ke belakang tuh. Karena rumah dia kan paling pojok paling gede lagi kan rumahnya. Nah itu gue juga bingung tuh gimana ini kan. Akhirnya gue diskusi sama tim, sama Mbak Lela, sama PIC yang lain, orang lapangan. Kayaknya kita ubah ke kini, nanti pondasi sini, cakar ayam sini kita kita ubah ke sini supaya komposisi strukturnya lebih kuat gitu loh, nggak berubah gitu. Akhirnya ya terselesaikan lah itu. Setelah selesai
baru deh kita bangun all out tuh, udah berjalannya waktu. Sekarang udah jalan berapa persen? Mungkin udah 60-70 ya. 70 ya. 70 Nah, dong. Feral nargetin dia pengen open house katanya Iya. di rumah itu, rumah pertamanya dia. Ya, kita coba ya, soalnya memang jujur aja lumayan berat kalau misalnya kita kejar target. Pertama, kita nih pengennya rapih gitu, tapi tetap sesuai target gitu loh. Dengan kontrak kita sama Feral nggak akan melebihi itu, dan kita pengen kerjanya rapih gitu loh. Jadi jangan sampai cepet tapi asal-asalan, kita nggak mau tuh. Nggak mau ngecewain. Nggak mau ngecewain, lebih baik kita ya mungkin agak apa namanya sesuai dengan kontrak tapi rapih kontrak, gitu loh. tapi Pengen rapih. seperti itu kita. Nah, terus berjalannya waktu, ini yang seru nih. Ada kejadian-kejadian mistis. Waduh. Itu ini banget sih. Untung kita agama kita agak kuat. Kita Lu lebih ke Konghucu. enggak dong. Nah, apa namanya sejalan Agama kita kuat, jadi gimana tuh, Di? Maksudnya awalnya sih itu ada mistis-mistis itu. mistisnya gini. Gue waktu itu kan malam-malam lah ke sana. Malam-malam ke sana iseng gitu loh. Gua cek proyek nggak tahu tuh Lu kenapa. pas lihat mistis-mistis gitu doanya apa gue? Oh, kalau nggak salah gue baca komik Naruto. Enggak dong. Oh, ayat kursi. Iya, ayat kursi. Pokoknya, gue bingung tuh. Nah, terus ngobrol lah gue sama tukang-tukang. Enggak, lu ngobrol sama tukang. Sama tukang Gua kira dong, sama goibnya. goib dong. Sama gue ngobrol dahsyat juga. Lu Jangan belajar di dong. mana? Belajar di Gunung Gede. Gunungnya Apa gede tuh? kan ada gede kan. Nah, terus kemarin gue ngobrol-ngobrol sama tukang. Mas, gimana nih di sini gini. Waduh, dia manggil gue, aduh ini nih ada beberapa hal yang ganjil nih kata dia gitu kan. Apaan nih? Iya, kemarin masa saya apa namanya lagi tidur jam 2 malam tidur, Tahu-tahu mata saya merem. mata saya merem. Iya. Enggak dong, Merem. enggak, Oh, serius enggak. dong. Iya, terus? Lagi mistis nih. Oke. Nah, terus pas udah tidur, udah itu saya digedor-gedor pagernya karena pagar keliling kan itu, digedor-gedor, jedar. Bangunlah, saya kira takutnya ada maling ya. Mungkin pengen ngambil barang atau apa gitu kan. Ada maling. Terus pas dibuka, kok nggak ada orang kan? Akhirnya mandor gue keliling tuh dari depan ke belakang, atas, bawah, pokoknya sampai basement kemana? Berapa lap tuh dia keliling itu? 3 lap. Soalnya udah tinggal 1 lap kan, jadi dia agak cepet dikit tuh. Iya. Nggak. Nah, terus setelah selesai balik, wah, nggak enak tuh, dia agak merinding tuh. Gua nggak tahu dia nahan berak kali ya. Dia merinding agak nahan sesuatu. Merinding, dia udah gak enak tuh badannya, terus udah gitu. Akhirnya dia nyalain rokok lah, nyalain rokok. Rokoknya apa, Ji Samsu? Iya, Ji Samsu. Biasanya Ji Samsu tuh yang bolak-balik pasar Minggu Pejaten. Enggak dong. Supir rokok ini, supir angkot dong. Nah, udah ada sampai udah ngerokok. Iseng lah dia naruh rokok di atas kopi hitam. Dia ngopi di atas kopi hitam. Nah, ternyata dia balik lagi dia balik ke kamar, terus balik lagi nih ke mana, ke tempat yang itu. Itu rokok habis. Harusnya namanya harusnya rokok. kalau Ji Samsu kan dibakar dia tuh mati. Mati kalau iya, saya mati mati kalau kan. nggak dihisap mati kan. Nggak tahu, gue nggak ngerokok soalnya. Bisa ya, tapi kayaknya mati deh. Nah, terus abis itu kok habis gitu, habis bener-bener habis, tinggal belakangnya doang gitu loh. Itu dihisap mah ditelan. Nggak tahu tuh, susu setannya juga hebat juga tuh ngisep rokok. Setan tembakau. Tahu gitu gue kasih vape ya. Iya. Nggak habis ya. Mau masuk merek nih bayar. Ntar lagi ada bidding merek di sini nih. Di kejadian dari situ yang dirasa sama teman-teman yang kerja, tukang-tukang. Ada yang sakit juga kan? Iya. Balik kampung. Akhirnya toto pada ada yang sakit, ada yang nggak betah, terus banyak kan karena di situ hawanya panas, panas banget lah, jadi bawaannya emosi gitu. Termasuk mungkin gue kali ya, pas masuk ke lapangan waktu itu kan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah karena nggak sesuai gitu ya. Memang harusnya sih kita kepalanya lebih dingin ya, tapi waktu itu mungkin nggak tahu ya. Lu nggak berusaha ngasih pala lu es tuh? Iya, waktu itu gue masukin kulkas pala gue. Bayangin gitu. Iya. Ya udah, dari situ ternyata
Enggak, akhirnya mistisnya hilang tuh gimana? Nah, mistisnya hilang sebenarnya nggak hilang ya, belum hilang, tapi kita bentengin sama doa-doa. Jadi setiap malam Jumat itu kita ada Yasin sama komik-komik Naruto. enggak dong, Yasin, Oh, Yasin Kirain dong. komik katanya baca Itu komik. wibu. Oh, wibu. Tukang gua kan nggak wibu. Oh, bukan. Tukang lu Ugun. Ugun kan, iya. Nah, terus abis itu selesai Yasinan itu udah aman semua. Nah, sampai ada di posisi waktu itu ya mungkin ada ustadz atau kiai ya yang bisa tanda Itu kan kutip. gua waktu itu. Enggak dong. Bukan. Lu kan bukan kiai. Remaja masjid banget. Oh, omes dong. Nah, akhirnya ada kiai datang ke situ, cuma nengok doang sih sebenarnya. Ternyata dia ngelihat di depan rumahnya Feral, gua nggak tahu ada apa. Ada yang nanam sesuatu ada ya? yang nanam sesuatu tuh. Gue kira kan bercanda nih. Ya udah nanam aja pohon mungkin Iya, ya. mungkin pohon. Pas dilihat pas ya akhirnya malam-malam kita gali ternyata benar ada sesuatu kayak batu atau apa gitu ya. Dibungkus plastik sama kain putih gue Di nggak tahu. depan pagar samping ya? Iya, depan pagar samping tuh yang dekat pohon bambu gitu loh. Gue nggak tahu itu dari siapa. Yang jelas pas gue tanya ke Feral, dia nggak tahu apa-apa tuh. Om Ivan juga tuh. Wah, ya udah deh akhirnya kita bersihkan lah ya, maksudnya kita singkirin pelan Dengan biar doa-doa dengan doa-doa kita. Nah akhirnya udah selesai, kerja kita udah enak banget, jadi kita udah terprogram, udah nggak ada masalah berantem, nggak ada masalah halulan jatuh Ada pergi, panas-panasan nggak ada lagi lah di lapangan. panas-panasan. Udah Iya. adem aja ya. Nah, dari situ ya sudah lah, akhirnya sekarang tuh udah hampir mungkin bisa dibilang finishing ya, karena tinggal 30% lagi. Interior sebentar lagi masuk. Iya, interior bentar Terus, lagi masuk. AC sentral udah masuk. Iya. Gak berasa aja sih, bentar lagi selesai. Semoga ya Feral puas ya. Nanti kita tayangin lah video-video yang udah sekarang lagi berproses. Yang uniknya nih dari segi material yang kita pakai Pemain MU ya? Bukan dong, itu Anton Martial Oh, dong. iya, terus. Itu nanti disundul loh sama dia. Karena kan Feral ini kan pengennya ya rumahnya yang terbaik lah ya, gitu kan. Kita Karena akhirnya untuk rumah dia dengan si siapa tuh? Si dia juga itu kan. Iya. Si ini kan. Wastafel kan minta 2. Iya. Jadi gue ya iya tuh yang kemarin pas desain, gue minta wastafel di kamar mandi gue 2. Karena untuk Kan lu sendiri gue bilang gitu. Lah, nanti gue punya istri. Ya kan ada di Sentul. Lah, yang disentuh kan? Iya. Ya di sini. Yang Waduh, di sini kan gue bilang. butuh juga. Siapa nih gitu. Ya Iya. udah deh akhirnya. Mungkin yang di konten-konten dia terakhir ya. Kali ya? Iya, Kali ya. Tapi dia belum ngecek tuh, belum kita ajak tuh. Siapa? Si itu. Oh, iya, belum udah. kita ngecek ke Jagakarsa tuh, ke Kavi tuh. Kan kalau yang Sentul rumah masa depan mereka berdua. Nah, ini masa sekarang nih. Iya, boleh. Bisa tuh. Bisa tuh. Ntar Iya. kita undang ke sana kan. Iya, boleh ya. Ya Ferul bisa kali. Iya. Nah, nanti setelah itu dari segi material barang dia minta yang terbaik. Pertama, jujur aja untuk dia pengen pakai lift ya. Jadi ini 4 lantai, mau 5 rooftop. Basement 1, 2 rooftop. Iya, 4 lantai. Dia pengen ada lift karena kasihan lah kalau misalnya Om Ivan kalau misal suruh naik ke rooftop terus turun lagi ke basement itu kasihan. Capek lah. Akhirnya pakai lift. Nah, yang uniknya liftnya nih. Liftnya ini model paling baru. Mau bukan yang kayak lift di mall atau di gedung-gedung tuh yang ada kerekannya gitu. Kayak apa orang nimba ya. Itu udah enggak. Jadi liftnya ini home lift Jadi cuma lantainya aja yang lantainya naik. yang naik, wall kiri kanannya tuh diem Kan. Nah gitu loh. Nah terus Dia diam-diaman ada dia masalah ya. kayaknya sih memang lagi masalah, makanya perlu mediasi tuh. Ya, terus dia kan cuk. Ini Rizky Group bukan MLI. Oh iya. Enggak apa-apa lucu-lucu dia. Iya. Kan cewek suka yang lucu. Oh iya, nggak ganteng. Sama yang banyak duit. Iya, lebih ke banyak duit. Terus? Nah, terus abis itu shearwall-nya itu kan lumayan mahal ya. Dan liftnya juga kita gelondongan, artinya Merek kita liftnya mau dimasukin nggak? Tapi endorse dulu kali. iya, nanti merek liftnya kita tayangin setelah Setelah ada deal. brand. Nanti ya. Kita deal sama lift, dia minta cari lift. Nah, liftnya Inden juga kan. Di Inden 4 bulan. Jadi dari awal kita udah siapin space, kita koordinasi sama lift. Liftnya itu import dari Jerman. Nah, itu jadi bener-bener kita dapat quality liftnya itu yang terbaik ya. Karena pertama dia langsung import dari Jerman. Yang kedua dia juga apa namanya perakitannya itu nggak sembarangan Ya, karena inden terus dia menyesuaikan juga kan Iya, bentuk rumah. bentuk Ya rumah, pokoknya desain-desain. dia ngukur dulu lah intinya Iya. menyesuaikan. Wah lumayan agak PR tuh. And the end
Akhirnya selesailah masalah itu. Itu pabrik di Jerman kan ya? Pabrik di Jerman langsung. Sebelah rumah Mesut Ozil. Oh, kalau setahu gua dia deketnya Khedira. Nuer tau nggak? Si Nur. Oh, Nuer. Kok Nuer sih? Siapa emang? New Year. Oh, New Year ulang tahun baru New Year. Iya, Happy New Year. Ya, nah, habis itu dari mulai liftnya aja kita import dari Jerman. Terus selesai lift udah deal, mulai dari AC. Itu AC yang agak PR banget sih jujur aja. Gue juga di situ agak rumah Feral agak pening. Kayak mall sih. Iya, men. 6 PK lantai 1. Iya, 6 PK 10. Total tuh ada lift itu ada 15. Ya untung Feral sibuk ya, pagi udah keluar syuting. Kalau lagi seharian di rumah Buset, jadi lumayan daging ya. Dingin banget. Keluar beku. Iya, Feral jalan kaku gitu. Iya. Ya, akhirnya itu lift itu kita pakai merek dari luar juga, import juga. Jadi kita import gelondongan semua dari luar ke Indo. Ya melalui mitra-mitra kita dan supplier-supplier kita. Nah, akhirnya yang bikin PR itu AC ductingnya. Dia pengen AC-nya tuh kayak di mall. Maksudnya ada AC-nya ducting, tapi yang kita desain itu bukan AC kotak. Mungkin kalau kalian lihat gedung nih ada AC kotak ya. Nanti gambarnya dikasih lihat kotak yang ada frame-framenya gitu, yang gede banget. Iya, ini AC kayak gini, terus ada AC keset gitu, dia nggak mau gitu loh. Dia pengennya maunya AC lubangnya tuh nggak kelihatan, list kecil gitu kan, cuman berapa senti, list kecil di plafon, lurus, hitam gitu kan, memang bagus gitu loh. Tapi kan kita mahal. Nah, itu Feral dia. Bramasta nggak pernah ngomong mahal Nggak sih. pernah. Ya kalau keinginan dia ini kita harus penuhin. Harga nggak masalah. Harga nggak masalah. Yang penting masalah sama kita. Masalah sama kita. Kepala pusing karena nyari barangnya susah. Pertama itu barangnya nggak ada. Karena memang dari merek itu nggak ada. Jadi kita ngerakit sendiri tuh di lapangan tuh. Kita gimana caranya? List AC-AC-nya itu nggak kelihatan. Jadi benar-benar nyaru aja kayak nggak ada AC tapi dingin. Ya itu tuh lumayan agak PR tuh kita ngedesainnya. Ya singkat cerita lantai juga tuh parkit. Feral udah seneng banget deh. Parkit udah selesai. Pas kemarin kita ke mana ya, ke Meruya atau kemana gitu ya kan, kita ke gudang. Kita ke gudangnya langsung udah cek udah WA-an sama si tukang koherdinya, saya mau nyari marmer yang kayak gini gitu. Oh iya ada. Saya kira ke gudang, ternyata ke kapal. Langsung ke kapal. Kok ini nggak bener? Ini kita mau jadi nelayan apa nyari marmer nih? Gue kira mau party. Iya, but party dong. Kapal but party. Gitu kan tongkang kapal. Beda. Itu ada peti kemas gitu, nggak bisa. Akhirnya kita ke peti kemas. Enggak, Pak, ini tuh import semua. Belum masuk ke gudang, cuman ada saat ini kata dia gitu. Ya, apalagi kemarin Covid. Jadi semua keran-keran ekspedisi nggak bisa masuk kali ya. Karena Covid itu akhirnya dia baru masuk lah kemarin. Ya, singkat cerita kita dapat nih. Harganya sudah oke. Pengirimannya PR. Yang mungkin teman-teman di sini tahu nggak? Marmer itu panjang, lebar perseginya itu 5 meter. 5 meter sekian, 5 meter 40, 5 meter. Hampir 6 meter ya? Iya, hampir 6 meter. Itu segelondongan itu, dan kita mesennya kebutuhan itu kira-kira 15 kali ya? Iya. 15 potong, bukan potong, 15 slab. Dan tahu udah finish 15 lap biasanya. Iya, kayak biasanya 22 kalau motor GP. Canda. Nah, akhirnya kita dapat 15 lap. Ternyata pengirimannya susah. Pertama, marmer itu berat. Ya. Kedua, kalau misalnya kita tidak hati-hati, pecah, men. Harganya mahal. Kita tanggung jawab. Pecah. Terus kedua, masangnya ribet, motongnya nggak boleh. Belum ngikutin itu suratnya. Iya. Nah itu akhirnya kita dapat option. Akhirnya kita pakai alat berat. Buat nuruninnya. Jadi kita nggak mau jangan sampai marmernya ini lecet, terus rusak atau retak atau apapun itu, jangan sampai deh. Karena kita pengennya tuh terpasang di itu buat kamar mandinya Feral doang loh. Kamar mandi Feral marmer loh. Sama ini kan void ya. Itu kamar mandinya Feral, kita nggak mau sampai lecet. Akhirnya
dapet lah di situ, kita udah turunin. Nah sampai hari ini karena memang di lapangan belum siap untuk dipasang, marmer itu kita simpen di tempat yang benar gitu loh. Akhirnya setelah marmer beres, yang masalah lagi itu nanti bukan masalah ya, yang agak trouble itu di kamar belakang. Kamar belakang. Kenapa? Karena rumahnya Feral di belakang itu agak sedikit nyiku. Nyiku ke dalam, nah sehingga luas. Gambar kita kotak. Iya, padahal kita udah ngukurnya tuh udah manjat-manjat genteng tuh. Pas lihat, waduh dalamnya kok belakangnya tau ada tembok rumah. Kita nggak berani tuh nempelin ke rumah orang. Kenapa? Karena resikonya rembes bocor. Kalau kita antara tembok dengan tembok kita tempel, itu bahaya banget rembesnya bocor masuk ke sela-sela tembok itu gitu loh. Akhirnya kita kasih jarak segini sama segini, nanti yang ini buat sirkulasi udara juga gitu loh ya. Ya singkat cerita memang pelaksanaan rumah Feral susah-susah gampang. Susah gampang, tapi ya tetap semangat lah kita. Iya, kita tetap gila, mega project lah. Ya, mega artis besar gitu kan. Sekelas Feral gitu kan. Iya. Tapi luar biasa sih dapat project ini juga, kita nggak nyangka karena emang awalnya tuh ya hanya badminton dan berteman aja, kayak nambah teman baru, tapi akhirnya ya itu ada hikmahnya lah dari banyak teman. Banyak rezeki gitu kan. Banyak rezeki lah intinya. Tapi Feral memang luar biasa, selain kita juga sebagai kontraktor di rumahnya Feral, kita juga sebenarnya udah dianggap keluarga ya. Gue beruntung banget tuh. Dikenalin sama teman-temannya dia, dikenalin. Kalau waktu itu kita ulang tahunnya Om Ivan, ulang tahunnya Om Bunda Sarni. Kita sering ngumpul bareng, terus kita ke puncak bareng tuh. Iya, ke puncak bareng. Kita liburan bareng. Feral juga sering ngajak bareng, sajak ngopi bareng, nongkrong bareng. Kita beberapa kali juga mau ngadain acara ya. Mungkin nanti bakalan kita kasih. Ya ada mungkin project, dibilang project enggak. Lebih kerasa peduli terhadap orang lain. Iya, kita ada kegiatan bareng Feral. Karena background kita badminton nih, ya enggak? Masa kita nggak buat hal-hal yang berbau-bau badminton sama Feral gitu kan? Nanti kita bakalan. Ya disebut aja turnamen badminton. Oh jangan dong, kita keren nih. Lu udah ngomong berbau-bau badminton, apalagi kalau bukan siapa tahu klub bola. Oh iya. Kok bola sih? Enggak. Ya nanti kita lihat lah. Kita lagi membuat acara itu nih sama teman-teman. Ya paling banyak lah yang mau kita kerjain bareng Feral, insya Allah ke depannya. Terus kita ya saling support aja juga sama Feral. Mau jalan-jalan juga rencananya sama Feral tahun ini, mungkin jalan-jalan ke luar negeri lah tahun ini. Ya memang kita mungkin bakalan ada dari Rizky Group sendiri nih, karena Rizky Group mulainya dari kontraktor sama developer. Gue juga memang basicnya kontraktor, teman-teman kita arsitek sama sipil semua, orang lapangan semua. Kita udah mulai buka untuk ke bidang digitalnya nih. Nah itu nanti kita bakalan ekspansi ke digital, kita ekspansi ke mungkin dunia-dunia kreatif kali ya. Dunia kreatif sama nanti kita sharing juga soal ilmu konstruksi juga bisa. Mungkin ada beberapa anak muda yang pengen tahu. Ya emang sedikit sih yang pengen tahu, tapi mungkin ada juga yang pengen tahu dan belajar tentang konstruksi bangunan. Ya, mungkin kita juga bisa bahas di channel ini nantinya. Karena sebenarnya orang-orang tuh pada takut sama kontraktor, bro. Kenapa? Karena saat kita ngajuin harga sekian, tentu meledak nih sekian. Nah itu yang orang-orang tuh takut. Nah kita pengen ngubah paradigma itu. Paradigma kita rubah. Buat nggak kayak gitu loh. Kalau mau bangun rumah tuh lu harus ada budgetingnya, lu harus perencanaannya matang, sehingga nanti pelaksanaannya sesuai yang lu mau. Gue pengen ngasih tahu itu, apalagi anak-anak muda sekarang nih pengen banget gue pengen punya rumah impian ini gitu, apalagi sering ngambil di Google atau di mana gitu kan, di Instagram keren-keren banget ya. Ya tinggal nabung aja sih. Jadi kita bisa ngasih estimasi kira-kira apa rumah yang lu pengen tuh harganya berapa, harga bangunnya berapa. Ya kita konsultasi kita juga gratis. Iya, kalau mau konsultasi juga bisa. Nggak apa-apa kan. Lu punya budget berapa? Kemarin soalnya ada teman kantor gua yang waktu itu kita pernah ngobrol, dia pengen bangun rumah, tapi pas lihat company profile Rizky Group, terus lihat Instagram Rizky Group, down langsung. Gila lu megangnya rumahnya Feral Bramasta katanya, harganya berapa? Ya sekarang ya Feral keinginannya segitu, harganya sekian. Gue bilang ketika lu punya keinginan
lu kayak gini, masa gue kasih harga rumah Feral, gue bilang. Iya benar. Ya nggak mungkin, gue bilang gitu. Sekarang gini aja, lu punya budget berapa, kita bikinin desainnya, gue bilang gitu kan. Kita olah lah. Kita olah lah. Ya memang sebenarnya untuk budgeting sendiri tergantung keinginan ownernya. Kalau gue balikin lagi ke ownernya Ya tuh. kalau lu punya budget 100 juta minta ada home theater kan nyiksa kita. Agak nyiksa sih, itu lebih ke nombok kita ya. Lebih nombok kan. Ya, menyesuaikan lah. Iya. Lu punya budget 300 juta kita bikinin mau berapa kamar. Iya bener. Mau yang kayak gimana, minimalis atau gimana kan bisa. Gue udah ngobrol sama Yoga sebagai partner bisnis gue juga, sama ada orang di belakang di belakang kita, Man behind kita. Ya bapak gue sih ngapain sih man behind? Bapak gue udah selesai. Iya, dia ngasih tahu nanti lo bakalan harus buat holding ya. Holding. Ya kita bakalan pelan-pelan lah dari Bahkan nggak hanya di konstruksi. Iya, ada lah nextnya. Lo masuk ini nih. Nah, ini brand clothingan kita, Made. Ini bakalan launching paling minggu depan kali ya. Iya, nanti ada yang baru-baru lah. Ada desain-desain baru. Nanti bakalan kita buat nama Rizky Group. Gitu. Satu grup lah ini namanya. Kita kenal udah 15 tahun ya, satu grup. Satu grup semua gitu sih. Mau anniversary kita bentar lagi 16 tahun. Kita ngerayain di mana, Bangsat? Di mana ya? Diinjek. Ya. Di mana ya? 16 tahun nih, gila. Ya, tapi 15 tahun temenan kita punya pacarnya susah ya. Susah aja. Ya udah. Tapi kita nggak pernah dong ceweknya sama nggak? Nggak pernah dong. Pernah lu deketin gua? Nggak, kita ngebentengin serius. Lebih ke ini sih, takut kebongkar sih ya. Jadi kita saling menutupi. Mungkin itu aja sih yang kita mau obrolin sekarang di lebih di video ke ini. cerita tentang Rizky Group kita tadi, cerita sama project awal kita aja sih. Next kita akan ada bintang tamu. Kita next bakalan ada bintang tamu. Mungkin bakalan ada request bintang tamu siapa? Iya, teman-teman di sini pengen request. Ya, request di komen lah di bawah. Iya. Kalau pengen request, pengen datengin siapa? Mungkin dari public figure, artis atau atlet ya, karena background kita atlet, kita bisa tuh food blogger juga boleh. Wawancara businessman juga bisa. Coba komen di bawah. Buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, thank you banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG kita juga. Yes, boleh. Rizky Group sama Mike juga jangan lupa. Rizky Nanti Group kita cantumin di bawah. Di bawah ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa and share ke teman-teman. Thank you.